Yohanes melihat dan percaya. Saudari-saudara, peraya Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang berbahagia. Di tahun 1960-an, Karl Rahner, seorang pastor Yesuit dari Jerman, meramalkan begini: orang Kristen di masa depan atau menjadi seorang mistikus, artinya yang telah mengalami sesuatu secara rohani, atau berhenti sama sekali menjadi apa-apa. Dan kini mengamati situasi dunia kita, rupanya ramalan Karl Rahner ini menjadi kenyataan. Dunia kita yang semakin bersifat teknis fungsionalistis membuat manusia zaman now semakin serba sibuk, serba instan, serba bising, serba dangkal. Manusia zaman ini tidak lagi memiliki waktu untuk masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam dan bertemu dengan diri sejatinya. Dan oleh karena itulah manusia zaman ini tidak lagi mudah untuk mengalami dan merasakan hadirnya suatu misteri dalam kehidupannya. Dunia kita yang ditandai oleh begitu banyak gelar seperti materialisme, konsumerisme, hedonisme, melahirkan ilah baru yang dapat dilihat, dapat dirasa. Itulah yang penting. Ilah baru itu bersifat materi, entah itu uang atau juga yang dapat dirasakan, dinikmati, kenikmatan. Akibatnya manusia dewasa ini banyak yang mungkin tanpa disadari sepenuhnya menjadi ateis praktis, menjadi manusia yang tak lagi dapat percaya akan adanya Tuhan, menjadi ateis praktis. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, kesaksian Yohanes dari Injil yang kita dengarkan tadi, ia melihat dan percaya, menjadi sangat relevan. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Kisah Injil tadi bercerita mengenai perempuan-perempuan yang menemukan kubur Yesus kosong, dan kesimpulannya adalah jenazah Yesus dicuri orang. Dan mereka segera memberitahu kepada murid-murid. Maka Petrus dan murid yang lain itu, yang dimaksudkan adalah Yohanes, segera berlari menuju kubur. Mereka berlari bersama-sama
Tetapi dikatakan murid yang lain itu lebih cepat, sehingga dia tiba lebih dulu di kubur. Ya memang dapat dimengerti. Murid yang lain itu Yohanes adalah murid yang paling muda di antara 12 murid itu. Sementara Petrus adalah murid yang paling tua. Ya memang kalau bertanding lari tentu saja yang muda menang. Yohanes tiba lebih dulu di kubur dan dia melihat ke dalam kubur. Tetapi dia tidak masuk. Kemudian Simon Petrus tiba dan dia langsung masuk. Lalu diceritakan selanjutnya, Yohanes pun, murid yang lain itu pun masuk. Lalu apa yang dilihat oleh murid yang lain itu? Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluru yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Tapi Yohanes mampu melihat lebih jauh di balik dari apa yang terlihat itu. Segalanya serba teratur, dilipat baik-baik. Dia langsung dapat melihat sesuatu di balik itu. Dia tidak yakin bahwa jenazah Yesus dicuri. Kalau jenazah Yesus dicuri, itu semua yang ada seperti itu akan terserak-serak, tidak teratur. Tapi segalanya teratur. Dengan demikian, Yohanes bisa melihat di balik itu dan percaya. Percaya pada apa? Percaya bahwa Yesus bangkit. Hanya dengan melihat secara sederhana apa yang ada, tetapi dia mampu melihat sebuah misteri telah terjadi dari yang sederhana yang dia dapat lihat. Dia bisa melihat, dia peka terhadap apa yang ada di balik dari apa yang kelihatan itu. Yohanes memang kita lihat adalah seorang yang mampu dan peka dan tajam matanya untuk melihat sesuatu di balik dari yang konkret kelihatan. Adalah Yohanes pula yang segera mengenal Yesus di pantai Genesaret. Ketika mereka semalam-malaman berusaha menangkap ikan dan tidak menangkap apa-apa, lalu pagi-pagi sementara mereka sudah siap-siap untuk pulang ke pantai, di pantai itu kelihatan seorang yang berseru kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Adakah hasil tangkapan kamu?" "Tidak ada," jawab mereka serempak. Lalu orang asing itu mengatakan, "Tebarkanlah jalamu." Mereka tanpa protes menuruti dan mereka menangkap ikan begitu banyak. Melihat hal itu, Yohanes langsung mengatakan, "Itu Tuhan." Yohanes mempunyai kepekaan untuk melihat sesuatu di balik, misteri di balik. Yohanes adalah seorang yang mampu merasakan sesuatu yang hadir dalam apa yang secara konkret dilihatnya
dialaminya. Saudara-saudari terkasih, kesaksian seorang Yohanes seperti ini menjadi sungguh relevan dan penting untuk dunia kita dewasa ini. Dan kesaksian itulah yang disuarakan oleh Karl Rahner. Ketika manusia tak lagi mampu untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan di balik apa yang kelihatan, manusia berhenti menjadi manusia yang beriman. Dan Karl Rahner adalah seorang mistikus, artinya seorang yang mampu mengalami dalam hidupnya sehari-hari kehadiran suatu misteri. Dia mempunyai teori mengenai apa yang dia sebut mistisisme hidup sehari-hari, yang percaya bahwa dalam hidupnya yang konkret dia mengalami dari saat ke saat kehadiran suatu misteri yang menopang kehidupannya, dan sekali misteri itu menarik diri, dia hilang ke dalam ketiadaan. Dan dia menyebut misteri itu Tuhan, Tuhan yang hadir. Saudari-saudara terkasih, kalau kita kembali kepada sosok Yohanes, Yohanes rupanya mempunyai anugerah yang sama seperti Karl Rahner. Dua-dua adalah orang mistik yang berhadapan dengan kekonkretan hidupnya sehari-hari, tetap merasakan hadirnya sebuah misteri yang menopang kehidupan itu. Oleh karena itu, Karl Rahner itu tidak ragu-ragu bicara dengan mistisisme dalam hal yang sangat konkret. Ketika manusia makan, ketika manusia berbicara, ketika manusia tidur, yang sangat konkret itu di sana manusia merasakan, menyadari kehadiran suatu misteri yang menopang kehidupan itu. Tapi sayangnya kita manusia modern itu tidak lagi mampu untuk itu. Oleh karena itulah kesaksian Yohanes ini menjadi contoh bagi kita untuk kembali kepada kesejatian diri kita manusia sebagai makhluk yang ringkih, yang tidak bisa menjamin hidupnya sendiri. Siapa dari kita yang tahu apa yang akan terjadi besok, lusa atas diri kita? Tak ada. Siapa dari kita yang masih bisa menjamin minggu depan masih hidup? Tidak ada. Hidup kita ringkih. Tetapi bahwa saya masih bisa menemukan diri saya saat ini bisa berdiri dalam keadaan sehat walafiat, di sini merayakan Paskah Tuhan itu adalah mukjizat, karena kehadiran sebuah misteri, suatu misteri yang menopang kehidupan saya. Maka saudari-saudara terkasih, moga-moga kesaksian Yohanes Rasul dan yang diperteguh oleh
Karel Rahner dapat kita petik pula, dapat kita contoh pula dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari, jangan kita pernah lupa bahwa hidup kita ini adalah hidup yang ringkih, yang tidak ada di tangan kita sendiri. Kita ada dan dalam keadaan seperti sekarang ini hanya karena ada misteri yang menopang kita. Dan misteri itu adalah yang hari ini kita rayakan kemenangannya atas maut. Yesus Kristus yang menang atas musuh abadi manusia yang paling ditakutkan, maut. Dia mengalahkan maut dan kembali hidup dalam kemuliaan. Dan dia inilah yang terus-menerus hadir menopang kehidupan kita. Jangan kita pernah lupa bahwa dia yang bangkit ke dalam kemuliaan sebelum naik ke surga. Dia menjanjikan akan menemani kita bahkan sampai akhir zaman. Dialah misteri yang hadir dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari, yang menopang kehidupan kita. Tetapi sayangnya, karena kita menjadi manusia yang serba sibuk, kita tidak mampu merasakannya lagi. Dia tidak mampu menyadarinya lagi. Moga-moga perayaan Paskah kita pada hari ini membawa kita kembali ke kesejatian hakiki kita manusia sebagai makhluk yang ada hanya karena ditopang oleh kehadiran Roh Tuhan itu sendiri. Dan kalau perayaan Paskah ini kita lihat dalam konteks pandemi virus corona yang sedang melanda dunia kita, membuat kita gelisah, membuat kita takut. Marilah dalam situasi seperti itu kita sadar bahwa Dia yang telah mengalahkan segala penderitaan, yang telah merasakan bahkan sampai musuh yang paling ditakuti, kematian, maut. Dia menang atas maut dan berjanji hadir menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita meyakini bahwa Dia yang telah mengalahkan maut menyertai kita dalam keadaan apapun kita berada, lalu itu akan membuat sikap kita berubah dalam menghadapi pandemi coronavirus yang menakutkan ini. Di sana kita percaya dalam keadaan gelisah dan takut ini, Dia hadir dekat dengan kita. Jangan lupa, kekristenan, iman Kristen tidak menjanjikan kepada kita bahwa kita akan dibebaskan dari segala macam tantangan dan kesulitan kehidupan, bahwa kita akan menjalani kehidupan yang serba gampang, serba mudah,
serba bagaikan jalan tol. Tidak. Yang dijanjikan oleh Dia yang bangkit ialah Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam keadaan apapun kita berada, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan susah, dalam keadaan penuh cobaan, Dia ada dekat dengan kita. Dan kalau kita sadar akan kehadiran misteri itu dalam setiap saat kehidupan kita, kita tidak punya alasan untuk berputus asa. Kita tidak punya alasan untuk takut. Karena kita tidak sendiri. Kita ditemani oleh Dia yang telah menjadi pemenang atas segala musuh hidup manusia. Itulah makna Natal, makna Paskah. Paskah kita rayakan ketika kita terhempas, ketika umat manusia terhempas dalam ketakutan akan COVID-19. Tetapi sebagai manusia-manusia Kristen, kita yakin kita tidak sendiri. Dia yang telah mengalahkan maut ada dekat dengan kita. Dia menopang kehidupan kita tanpa berganti. Persoalannya, apakah kita masih bisa merasakan hal itu? Dan di sanalah mari kita mohon supaya kita mampu memiliki kepekaan yang dimiliki oleh seorang Yohanes Rasul, yang dimiliki oleh seorang Karl Rahner. Dan dengan demikian kita tidak perlu takut. Kita tetap adalah penuh harapan, dan harapan yang terjamin oleh Dia yang mengalahkan segala sesuatu yang menakutkan. Tuhan kita yang kita rayakan kebangkitannya pada hari ini, dan akan menopang hidup kita, dan akan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita hadir menopang kita sebagai misteri yang terus-menerus meneguhkan kita. Selamat Paskah, selamat merayakan hari kemenangan atas apa yang ditakuti oleh umat manusia. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman.